Wes. Ayo wes. Ini saya. Kok gak ano? Lah kok wis tetok kene. Terus maju nah terus. Yes. Ayo. Iso ngorek. Mulai yo. Apa? Nih. Masih saya pertama. Ya wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bilangan pecahan. Saya Rosa Dwi Agustin, NIM 162. Saya Nia Leli Rahmawati, NIM 170. Saya Jiana Bila Rohman, NIM 005. Bilangan pecahan. Dari kata pecahan merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin fractio yang mengartikan dan memecahkan jadi bagian-bagian yang lebih kecil atau bagian dari semua. Bilangan pecahan adalah bilangan yang menyatakan sebagai bilangan pecahan dari suatu pecahan. Bilangan pecahan memiliki pembilang dan juga penyebut. Pada bentuk bilangan ini, pembilang dibaca terlebih dahulu, baru disusul dengan penyebut. Lambang bilangan pecahan. Sebuah lingkaran dibagi menjadi dua bagian yang sama luas. Maka daerah yang diberi bayang-bayang menyatakan satu bagian dari dua bagian atau setengah yang diberi lambang 1/2 dan dibaca 1/2 atau 1/2. 2. Sebuah bujur sangkar dibagi menjadi 4 bagian yang sama luasnya. Maka daerah yang diberi bayang-bayang menyatakan satu bagian dari 4 bagian atau 1/4 yang diberi lambang 1/4 atau dibaca 1/4. Sebuah bujur sangkar dibagi menjadi 4 bagian yang sama luasnya. Maka daerah yang diberi bayang-bayang menyatakan 2 bagian dari 4 bagian atau 2/4 yang diberi lambang seperti itu 2/4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nia. Pecahan dengan penyebut sama. Contohnya dalam mencari 1/3 dan 1/3 ditambah 1/3 dilakukan dengan kartu bilangan pecahan bentuk persegi panjang atau juring lingkaran sebagai berikut. Terus di slide itu aja yang penjumlahan bilangan pecahan.
Yang pertama, mengambil kartu bilangan pecahan yang terbagi atas 3 bagian besar dengan satu daerah terbayang-bayang yang berlabel 1/3 dan 2 daerah lainnya kosong sebagai bilangan pecah tertambah. Mengambil satu potongan daerah 1/3 yang lepas sebagai penambah, kemudian letakkan pada kartu yang pertama tadi di daerah yang masih kosong. Kemudian terlihat bahwa kartu bilangan pecahan menunjukkan 2/3. Jadi 1/3 ditambah 1/3 sama dengan penyebutnya itu sama 3, yang atas 1 ditambah 1, jadi hasilnya 2/3. Slide selanjutnya, Ros. Bilangan pecahan memiliki beberapa macam jenis, diantaranya yang pertama, pecahan sederhana, yaitu pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan-bilangan bulat. Yang kedua, pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Yang ketiga, pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebut. Yang keempat, pecahan Mesir adalah pecahan yang memiliki pembilang 1. Yang terakhir, pecahan campuran ialah suatu bilangan yang terbentuk atas bilangan acah dan bilangan cacah dan pecahan biasa. Kemudian di sini ada penjumlahan bilangan pecahan. Yang pertama adalah pecahan dengan penyebut sama, pecahan dengan penyebut berbeda, dan penjumlahan pecahan campuran. Yang pertama, pecahan dengan penyebut sama. Penjumlahan pecahan dengan penyebut sama menghasilkan suatu pecahan yang pembilangnya merupakan hasil jumlah pembilang dari pecahan-pecahan yang dijumlahkan. Sedangkan penyebutnya tetap. Contoh kayak di awal tadi 1/3 ditambah 1/3. Terus yang kedua, pecahan dengan penyebut yang berbeda. Langkah pertamanya adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu dengan mengubah ke bentuk pecahan yang senilai sehingga penyebut-penyebut pecahan menjadi sama. Contohnya itu ada 1/2 ditambah 1/3. Itu disamakan dulu penyebutnya. Next, Ros. Kemudian yang terakhir, penjumlahan pecahan campuran. Penjumlahan pecahan campuran secara umum hampir sama dengan menjumlahkan pecahan biasa. Hanya saja pada pecahan campuran nilai bulat dan nilai pecahan dipisahkan terlebih dahulu. Seperti contoh 7, 3/4 ditambah 2, 2/5. Itu dijumlahkan terlebih dahulu nilai bilangan bulatnya, kemudian dijumlahkan nilai pecahannya, kemudian kalau ketemu hasilnya itu disederhanakan. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Jihan. Selanjutnya pengurangan bilangan pecahan. Pecahan dengan penyebut sama. Contoh lainnya yaitu mencari 1/3 dikurangi 1/4. Dilakukan peragaan dengan kartu bilangan pecahan.
Mengambil kartu bilangan pecahan yang terbagi atas 4 bagian yang sama. Besar dengan 3 daerah terbayang-bayang yang masing-masing daerah 1/4 sebagai bilangan pecahan terkurang atau yang dikurangi. Mengambil satu potongan daerah 1/4 yang lepas dan berwarna putih sebagai pengurang, kemudian meletakkan pada kartu yang pertama tadi di daerah yang sudah ada bayang-bayangnya. Tepat pada satu daerah bayang-bayang, sisa daerah terbayang-bayang menunjukkan selisihnya hasil pengurangan, yakni 2/4. Jadi 3/4 dikurangi 1/4 sama dengan 2/4. Selanjutnya, Rosa. Pecahan dengan penyebut berbeda. Bila penyebut tidak sama, maka harusnya menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu dengan mengacu pada hukum yang menyatakan bahwa sebuah pecahan tetap akuivalen bila pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Jadi langkah yang akan panjang sebagai berikut. 7/8 dikurangi 3/5 sama dengan 7/35 per 8 kali 5 dikurangi 3 kali 8 per 5 kali 8 sama dengan 35 per 40 dikurangi 20 per 40 sama dengan 10 per 40. Pecahan campuran. Bila kedua pecahan merupakan pecahan-pecahan campuran, maka penyelesaiannya digunakan hukum komutatif atau pertukaran dan hukum asosiatif atau pengelompokan. Contohnya sebagai berikut. Ada yang ditanyakan? Teman-teman, apa ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Ya. Ya.